Shalom guys, kita jumpa lagi secara virtual hari ini bersama Ko Hansun dan Ko Albert dalam sekolah minggu GKA Elion versi online. Guys, yuk kita siapin hati kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan menyembah Tuhan. Dan kami memohon kuasa pertolongan Tuhan menolong kami agar hati kami siap untuk memuji dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ko Hansun, coba lihat deh selebgram ini. Enak bener ya kok hidupnya. Bisa jalan-jalan di mall mewah. Udah gitu punya HP iPhone baru. Gak takut lagi kok jalan-jalan di tengah pandemi gini kok. Wah, kayaknya seru ya. Seru banget kok. Hidupnya tuh kayak sultan. Beda sama kayak kita-kita ini, rakyat-rakyat jelata kok. Memangnya kenapa kalau kamu rakyat jelata? Ya habis lihat ini kok. Lihat hidup sendiri. Nyesek kok. Gini. Nih kamu lihat nih donat ini. Wah, ya, sedep banget sih kok. Bagi dong kok. Loh, kok kamu tahu sedep kan belum nyoba. Coba kok lihat nih toppingnya. Wah enak sih pasti itu kok. Kok yang kamu lihat toppingnya sih, kamu gak lihat bolongannya apa? Ini bolongannya dulu bikin donatnya kecil. Semua donat mah gitu kok. Yang bikin menarik tuh bukan bolongannya, toppingnya. Nah kayak gini loh Bert. Kenapa sih kamu gak pakai cara kamu lihat donat ini ke hidupmu? Jadi kamu fokusnya bukan di bolongan, tapi apa yang indah, toppingnya, ingat kebaikan Tuhan di hidupmu. Tapi kalau kamu bandingin dirimu terus sama orang lain, apalagi selebgram di medsos, ya iyalah mereka postingnya pasti yang bagus-bagus, yang enak-enak doang. Pantas aja kamu iri, terus ngerasa rakyat jelata hidupnya nyesek. Coba ya sekarang sebutin deh kebaikan-kebaikan yang paling sederhana sekalipun dari Tuhan di hidupmu. Meskipun pandemi nih kok, tapi aku bisa tetap sehat. Aku masih bisa kuliah. Punya teman-teman yang baik. Punya orang tua. Terus aku juga bisa pelayanan. Tuh, lah banyak sih. Bisa makan. Sudah. Nah, Ko Albert, guys, ingat nih yang terindah itu ya. Kalau kita selalu fokus kepada kebaikan Tuhan dan ingat kebaikan yang terbesar dari Tuhan adalah kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Sehingga yang ada di depan kita adalah sukacita surga. Iya ya, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Ya, nothing's gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Let's sing it together. Say it together. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go!
Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Albert, teman-teman di rumah, Koko mau perkenalkan satu orang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby? Siapa itu kok? Fanny Crosby itu adalah seorang pencipta lagu rohani, hymn, dan lagu-lagu sekuler yang hebat banget pada zamannya. Tahu nggak, seumur hidupnya dia udah bikin lebih dari 8.000 lagu, dan itu lagu hymn dan rohani doang tuh. 8.000 lagu? Oh. Iya, dan yang paling luar biasa, dia tuh menciptakan semua lagu itu dalam kondisi buta. Buta? Kok bisa? Jadi waktu Fanny Crosby itu berusia 6 minggu, masih bayi ya, dia mengalami panas tinggi, demam, sampai matanya meradang. Kemudian dibawa ke dokter, oleh dokter diobati. Tapi ternyata bukannya matanya sembuh, malahan matanya dibuta permanen, Bert. Wah, kasihan banget ya kok. Sepanjang hidupnya yang dilihat cuman kegelapan. Ya itu dia. Tapi istimewanya ya, ribuan lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby, itu bukan lagu galau, bukan lagu sendu yang bilang mataku buta, hatiku merana. Bukan tentang keadaan hidup yang sulit. Tapi itu isinya justru tentang pujian. Tentang anugerah, tentang doa, tentang jaminan dari Tuhan. Jadi meskipun matanya buta, dia nggak bisa melihat keindahan dunia. Tapi matanya itu celik melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Ko Albert kan tadi katanya hidupnya susah, nyesek gitu ya. Ko Albert waktunya ingat ya, bahwa anugerah Tuhan itu sama besarnya untuk Ko Albert. Dan juga untuk teman-teman di rumah. Iya ya, aku selalu merasa hidup ini paling sulit. Isinya tiap hari cuma ngeluh doang. Thank you ya kok buat remindernya. Oke, nice. Nah, biarlah teman-teman kisah hidup kita di dalam susah maupun senang, kita selalu menceritakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Seperti satu lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby, Blessed Assurance. Wow, keren banget guys. Mari kita nyanyikan bersama-sama Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Aku mau taat sepenuhnya kepadamu Tuhan. Aku taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan
kita beroleh jaminan. Karena Yesus Kristus, dia taat kepada Bapa. Dia turun ke dalam dunia, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Kini kita telah bebas. Kita beroleh jaminan yang kekal dalam perfect submission. All is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi hari ini dengan Lausu Melisa. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, kita kembali akan belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan, sekali lagi kami ingin mengerti kehendak Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan saja yang pimpin setiap dari kami, supaya firman ini benar-benar kami mengerti, dan supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, tidak terganggu oleh yang lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak kita ingin suatu barang? Misalnya nih ya, Lausu kepingin punya Nintendo Switch. Nah kemudian Lausu menabung sampai terkumpul uang yang cukup, terus kemudian kita pergi ke toko, kita mau beli Nintendo Switch itu. Tentu hati kita senang sekali, tetapi walaupun senang ya, waktu kita mendapatkan Nintendo Switch itu setelah kita bayar harganya, kita tidak mungkin begitu berterima kasih sampai nangis kepada penjual tokonya ya. Karena apa? Karena penjual toko itu bukan memberikan Nintendo itu gratis kepada kita kan. Kita bayar loh ini, kita berhak atas barang yang sudah kita beli. Malahan kalau misalnya kita beli online ya, terus kemudian kita sudah bayar dan barangnya tidak sampai kepada kita, kita pasti marah. Kita pasti merasa ini kan hak saya. Dan kalau kita dapat pun kadang-kadang kita lupa ya memberikan rating. Kita lupa kepada penjualnya, karena apa? Ya sudah, kan saya sudah bayar, saya dapat barangnya, ya sudah, saya tidak ingat sama penjualnya, saya tidak berterima kasih. Nah, beda sekali ya dengan kasus berikutnya. Ada seorang nenek. Nenek ini dari keluarga yang miskin dan kemudian dia tahu bahwa keluarganya kelaparan. Maka dia memutuskan pergi ke suatu toko lalu mencuri 5 butir telur. Karena dia bukan terbiasa mencuri, maka dia ketahuan, dengan cepat ketahuan. Dipanggillah polisi. Waktu polisi itu melihat nenek ini dan tahu ceritanya, maka polisi ini berbelas kasih ya. Dia tidak menangkap nenek ini, dia bayarkan. Saya bayarkan telur ini, kemudian bukan cuma itu, dia kirim truk makanan besoknya ke rumah nenek ini. Nah, bayangkan perasaan nenek ini. Pasti beda perasaannya dengan waktu kita beli Nintendo Switch yang sudah kita bayar. Nenek ini dapat anugerah, dia itu tidak berhak atas truk makanan itu.
Jangankan truk makanan, 5 butir telur aja dia nggak berhak. Karena dia tidak bisa bayar itu. Nah, kalau dia dapat 5 butir telur itu sudah berkat, sudah anugerah, apalagi dapat truk makanan. Karena begitu besarnya anugerah itu buat si nenek dan dia tahu, wah saya mestinya nggak bisa ini dapat ini. Saya nggak layak dapat makanan ini sebanyak ini. Maka dia sangat berterima kasih dan ingat dengan polisi tersebut. Dia sampai menangis terseduh-seduh, dia sampai merangkul bapak polisi yang baik hati itu. Dan terutama dia sampai berjanji kepada bapak polisi tersebut. Besok-besok dalam keadaan sesulit apapun, kelaparan seperti apapun, dia berjanji, aku tidak akan mencuri lagi. Nah, nenek tadi sudah menerima anugerah yang besar sampai dia terharu. Tetapi sebenarnya kita juga menerima anugerah yang bahkan lebih besar daripada yang didapatkan oleh nenek itu. Kita sudah membahas tentang kitab Roma beberapa kali ya. Sepanjang kitab Roma yang kita pelajari, tampak bahwa Allah itu begitu besar belas kasihnya kepada kita, sehingga memberikan anugerah yang begitu besar. Anugerahnya bagaimana sih? 1, kita ini manusia yang dari lahir sudah berdosa. 2, kita ini yang dari lahir berdosa ini seharusnya dihukumkan dan kita ini digantikan hukumannya bukan oleh sembarang orang tetapi oleh anak Allah sendiri yang menanggung hukuman buat kita. 3, supaya kita mendapat keselamatan. Nah, anugerah itu jauh lebih besar daripada yang diterima nenek yang cuma berupa makanan yang bisa habis. Kalau kita lihat tanggapan nenek di cerita tadi, yang begitu berterima kasih sampai menangis dan bertekad tidak akan mencuri lagi. Tanggapan kita bagaimana? Kita mendapatkan anugerah dan belas kasih yang jauh lebih besar dari itu. Bagaimana tanggapan kita seharusnya? Mari kita buka Alkitab, kita baca Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dari yang kita sudah baca tadi ya, Roma pasal 12 ayat 1. 2 kata pertama yang muncul di ayat tersebut adalah karena itu. Karena apa kira-kira? Karena itu. Kenapa kok karena itu? Karena itu menunjukkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Roma sebelumnya. Yaitu tentang apa? Tentang besarnya anugerah dan belas kasih Allah. Jadi karena itu adalah karena begitu besar anugerah dan belas kasih Allah. Karena itu kemudian kita harus melakukan apa? Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa sih mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Artinya kita mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian tubuh kita berarti secara fisik ya, secara fisik harus kita jaga. Dan secara akal budi kita juga jaga fisik kita, jaga pikiran kita. Kita tidak ikut lagi dengan segala hal yang begitu sia-sia yang ditawarkan dunia ini yang merusak bukan cuma fisik, tapi juga akal budi kita, moral kita. Kenapa? Karena tubuh ini kan sudah kita persembahkan. Kita sudah memberikan tubuh kita pada Kristus. Karena itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu diterjemahkan menjadi banyak hal ya. Kita akan lihat di pasal 12 dan 13 Roma, dia akan menjelaskan
apa saja yang seharusnya kita lakukan setelah kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, kalian bisa baca ya nanti versi panjangnya. Lausu akan ceritakan sedikit. Jadi, waktu kita mempersembahkan tubuh kita pasti akan berusaha berbuat benar dan menghindari yang salah. Kita tidak akan mengikuti dunia ini dengan segala kecenderungannya yang merusak. Jadi misalnya ya, kita melihat ada challenge yang aneh. Challenge-nya misalnya gimana? Challenge menabrak tembok, keras-kerasan menabrak tembok. Loh, itu kan merusak tubuh kita enggak sih? Kita pernah melihat ya ada challenge yang kedengaran aneh, terus kemudian bisa melukai tubuh, terus kemudian karena keren, kita ikut aja. Kenapa kok keren? Bisa di video, bisa di-share. Nah, kita akan melihat bahwa tubuh ini, ingat ya, bukan punya kita lagi loh. Kita sudah mempersembahkannya. Jadi hindari apa yang ditawarkan oleh dunia ini yang mungkin merusak fisik kita dan merusak moral kita, merusak mental kita. Ada mungkin banyak film yang ditawarkan, terus kemudian film-film itu kita tahu ini bukan film yang benar. Misalnya apa? Film-film yang porno. Sudah banyak hal yang berbau porno yang dibagikan. Kemudian kita karena tidak enak dengan teman-teman kita, terus kemudian kita buka dan kita ikut share. Terus kemudian kita ikut ketawa-ketawa, hati-hati ya. Dari satu perbuatan menuju perbuatan yang lainnya, kemudian kamu sudah terbawa dan kamu sudah merusak mental dan moral kamu. Jadi kita harus berbuat benar, menghindari yang salah. Yang kedua, pasti mempersembahkan tubuh kita. Artinya kita akan bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Bersungguh-sungguh adalah kata kuncinya. Melayani Tuhan bukan dengan sembarangan, tetapi karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita, kita akan bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau kita ikut KOR misalnya, kita akan menyanyi dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita melayani Tuhan dengan misalnya seperti Lausu ya, mengajar menjadi guru sekolah minggu, mungkin kamu besok akan menjadi guru sekolah minggu, maka mengajar dan mempersiapkan diri dengan bersungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita main drama, maka kita juga akan berusaha main drama dengan baik. Kita akan belajar naskahnya, kita akan berusaha membuat drama kita menjadi bagus. Kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Berikutnya, kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Itu tanda bahwa kita sudah menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan. Bahkan, kita juga akan mengampuni musuh kita. Jadi di Roma itu dijelaskan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa tubuh kita sudah dipersembahkan buat Tuhan. Dan terakhir kita bahkan akan melakukan perbuatan yang sudah dituliskan di Alkitab, yaitu patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Nah, jadi kita lihat ya, dengan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka orang luar, orang yang dari luar kekristenan itu bisa melihat bahwa orang yang sudah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, orang Kristen ini adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang melakukan perbuatan yang bisa dihargai oleh orang-orang lainnya. Jadi, kalau seseorang sudah menerima anugerah dan di dalam hatinya dia sangat berterima kasih dan terharu, tidak mungkin dia cuek, diam saja, nggak peduli, dan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak mungkin. Jadi sekarang Lausu mau tanya, apakah kamu sudah menerima anugerah dari Tuhan? Apakah kamu
Dari lubuk hatimu coba kamu pikirkan, apakah kamu sudah menerima anugerah Tuhan? Kalau kamu sudah menerima anugerah Tuhan, maka tadi Paulus sudah memberikan nasihat di Roma 12 ayat 1 kan? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mempersembahkan diri pada Tuhan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Temannya Lause sempat berbicara kepada Lause ya, di masa yang sulit ini, masa di mana banyak orang mengalami kesulitan, temannya Lause berbicara, kalau kamu sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan masih diberikan hidup yang baik, maka itu berarti Tuhan mungkin mau memakai kamu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, yang besar untuk Tuhan. Maukah kamu dipakai oleh Tuhan? Maukah kamu mempersembahkan diri untuk Tuhan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, yang sudah ikut pelayanan, mari kita tetap ikut pelayanan. Yang ikut KOR, dan seandainya ada latihan, ayo tetap semangat latihan. Ayo kita melayani Tuhan. Yang bisa mengabarkan Injil, yang bisa menceritakan tentang firman Tuhan, ayo kamu lakukan. Kamu bisa sharing, kamu bisa pakai Instagrammu, kamu bisa pakai apapun untuk mengabarkan firman Tuhan. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memakai tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang sekolah online, yuk tunjukkan bahwa Tuhan kita benar dan besar dengan cara tidak ambil kesempatan mencontek waktu ujian. Tunjukkan bahwa ini loh anak Tuhan yang sudah memberikan tubuhnya untuk Tuhan. Cari kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Coba kamu perkirakan, apakah ada orang yang bisa kamu bantu? Apakah kamu bisa mengirimkan makanan untuk seseorang tertentu yang mungkin tidak punya makanan? Apakah kamu bisa membantu mengajarkan pelajaran yang mungkin temanmu kesulitan? Apakah kamu bisa membantu orang tuamu? Layani Tuhan dengan tubuhmu, layani Tuhan dengan hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, sekali lagi kami mengingat anugerah-Mu yang sangat besar. Kami berterima kasih Tuhan, siapalah kami ini, manusia berdosa yang begitu mendapatkan kasih-Mu, sehingga mendapatkan anugerah yang begitu besar. Tuhan, ajar kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk mempersembahkan diri kami untuk melayani Engkau, untuk mempersembahkan diri kami menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua orang mengenal Tuhan melalui pekerjaan-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 1. Sekali lagi kita baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Guys, kasih dan anugerah Tuhan Yesus itu keterlaluan indahnya. Betul tuh guys. Mari kita buka hati, menyerahkan hidup agar Dia yang ambil alih hidup kita. Karena di dalam Dia ada pemulihan, ada damai, dan ada sukacita yang terbesar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Guys, sampai di sini ibadah kita minggu ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu GKLN versi online. Semangat ya. God bless you. Bye.